Sebuah film berjudul Kara tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang pencuri ulung yang ingin melunasi seluruh hutang warga desa dari jeratan lintah darat dengan cara merampok semua bank yang ada di kotanya. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Yuk, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang pencuri ulung bernama Kara, tapi bukan santan, akan melakukan perampokan dari rumah pejabat setempat. Kara mengajak temannya bernama Anam yang baru pertama kali ikut beraksi dan mengajarkan cara membobol gembok pintu dengan bubuk mesiu. Setelah berhasil masuk, mereka langsung menggasak semua uang dan emas yang ada di dalam berangkas. Namun tepat setelah Kara memberikan sebagian harta curian kepada Anam, tiba-tiba mereka dikejutkan suara raungan mesin mobil dari luar yang membuat mereka panik karena ternyata si pejabat baru saja pulang. अब क्या करें भाई? Mengetahui bahwa si pejabat mengarahkan massa untuk memburu mereka, Kara langsung memutar otak mencari jalan keluar hingga akhirnya ia menemukan sebuah saluran ventilasi yang bisa digunakan untuk kabur. Tanpa membuang waktu, Kara langsung membantu Anam naik terlebih dahulu untuk melarikan diri. Namun, sungguh sial, Anam yang sangat panik malah kabur lebih dahulu dan meninggalkan Kara sendirian di bawah sehingga... Meski Kara sempat berhasil mengalahkan mereka, namun karena di luar rumah sudah banyak massa yang mengepung rumah si pejabat, Kara yang tidak bisa apa-apa pun akhirnya terpaksa harus diringkus oleh pihak berwajib. Dia bernama Yuli, merupakan tunangan Kara yang meminta agar pacarnya dibebaskan karena yakin Kara tidak sedang mencuri, melainkan hanya memperbaiki instalasi listrik di rumah sang pejabat. Namun alih-alih membantah tuduhan itu, Kara justru meminta maaf kepada Yuli dan mengaku bahwa dia memang seorang pencuri. Kara juga berterus terang bahwa dirinya bukanlah teknisi listrik yang selama ini Yuli kenal, melainkan seorang pencuri ulung. Di tempat lain, seorang polisi bernama Badru tampak memohon kepada atasan agar kasus perampokan itu dilimpahkan kepadanya. Badru tahu betul bahwa kasus yang terjadi di rumah si pejabat pasti akan melambungkan citra polisi yang menangani perkara itu. Sang atasan akhirnya memberikan izin mengingat selama ini Badru selalu setia membantunya menyelesaikan berbagai kasus besar. लेकिन कभी नाम नहीं मिला। ये ऊपर वालों को मिल गया। रिटायरमेंट करीब आ रही है और स्टैंड बाय ओवर। थैंक यू सर। Badru kemudian pergi ke kantor polisi tempat Kara ditahan. Dia sempat memuji kehebatan Kara yang mampu menghancurkan gembok rumah dengan cara yang tidak biasa, lalu mengungkapkan rencananya untuk merekayasa kronologi perampokan demi membangun citranya sebagai pahlawan yang berhasil menangkap buronan paling berbahaya di kota itu. Mendengar perkataan tersebut, Kara dengan tegas memperingatkan bahwa tindakan Badru sudah tidak waras. Namun bukannya sadar, si aparat edan ini malah menghampiri Kara sehingga... dikira sudah membuat Kara babak belur, namun dugaannya salah karena Kara kembali bangkit sambil menatap ke jam Badru dan... Kara akhirnya berhasil kabur dari kantor polisi dan langsung bersembunyi di atas pohon besar untuk menghindari kejaran para polisi. Di tengah kepanikan dan kepasahan, ia bersumpah demi nama Tuhan tidak akan pernah mencuri lagi jika berhasil selamat dari kepungan para aparat. Singkat cerita, Kara yang berhasil lolos dari kepungan polisi malam itu, kini ia menjalani hidup sederhana bersama istrinya yakni Yuli dan telah lama menetap di kota sambil bekerja di sebuah warung makan.
क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम अपना काम करो। Suatu hari, saat warung makan hendak tutup dan pekerjaan telah selesai, Kara mencoba meminta kenaikan gaji kepada si bos karena dia merasa sudah bekerja cukup lama. Namun seperti biasa, permintaannya kembali ditolak sehingga Kara hanya bisa kembali pasrah dengan keadaan. Saat sudah pulang ke rumah, hati Kara sangat hancur ketika melihat tangan Yuli lecet akibat bekerja di rumah makan. Kesedihan itu diperparah saat Kara malah tertimpa atap rumah karena sudah lapuk, sehingga Kara yang muak dengan keadaan ini pun bertekad akan membuka usaha demi memperbaiki ekonomi keluarga. Esok harinya, Kara dan Yuli pergi ke sebuah bank untuk mengajukan pinjaman modal. Namun harapan mereka pupus setelah pihak bank menolak pengajuan mereka karena tidak memiliki jaminan. Di tengah kekecewaan, Kara teringat bahwa dia masih memiliki sebidang tanah di kampung sehingga ia pun berencana pulang keesokan harinya untuk mengambil sertifikat. गांव में हमारी 8 एकड़ जमीन है। इसी को तो सिक्योरिटी कहें, उसको रखकर लोन ले सकते हो। कागजात लेकर आ जाओ और लोन ले लो। Sebelum berangkat, Kara terlebih dahulu mengantarkan sang istri ke penginapan karena dia berniat pulang sendirian. Dan setibanya di kampung, Kara terlebih dahulu menemui pamannya yang bernama Ajay dengan harapan bisa mendapatkan bantuan. Namun alih-alih menyambut dengan baik, Ajay malah menyinggung kelakuan buruk Kara di masa lalu dan tiba-tiba... कैसे हो मामा, ठीक हो ना? अपने पिता के चुराए हुए पैसे लौटाने आए हो? Kesal atas perlakuan si paman, Kara berniat kembali ke kota karena merasa sudah tidak memiliki tempat lagi di keluarga. Namun baru saja naik bus, Kara malah berpapasan dengan si ayah yang membuat Kara langsung menghindar karena merasa bersalah atas masa lalunya. Tapi di luar dugaan, si ayah malah menghampiri dan memeluk erat Kara karena faktanya telah lama merindukan anak semata wayangnya. Tidak hanya sang ayah, ternyata ibunya juga sangat menantikan kepulangan Kara. Bahkan saking bahagia melihat putranya kembali dan setelah sekian lama tak berjumpa, si ayah ditemani Kara langsung pergi ke kota untuk membeli berbagai keperluan dan perlengkapan bagi putra kesayangannya. धन दौलत समझड़ हो मेरे मुस्कुरा तेरे सिवा. Setelah beberapa hari tinggal di rumah, Kara mendengar kenyataan pahit bahwa sertifikat tanah mereka telah digadaikan oleh ayahnya untuk membeli sebuah traktor. Namun alih-alih mendapat keuntungan, para petani malah rugi bandar karena harga solar yang melambung tinggi imbas dari perang Timur Tengah dan mereka malah terlilit hutang bank akibat bunga yang terus menumpuk. रुको अरे सुनो Kara menemui seorang pengacara pertanahan untuk memastikan apakah tanah yang telah digadaikan masih bisa dijual. Menurut si pengacara, hal itu masih memungkinkan sebab Kara tetap memiliki hak atas tanah warisan tersebut. Mendengar kabar baik itu, Kara pun merasa sangat lega karena masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan tanah keluarganya. Di tempat lain, si ayah sedang menagih hutang kepada Ajay karena akan membeli kambing untuk mengadakan syukuran kepulangan sang anak. Ajay menyarankan agar beliau tidak berlebihan karena dia yakin kepulangan Kara pasti ada maunya. Sontak si ayah langsung memarahi Ajay karena dia yakin jika Kara sekarang pasti telah menjelma menjadi pribadi yang jauh lebih baik. चढ़ाऊंगा देखिए मेरी बात का बुरा मत मानिए। Setelah mendapatkan uang itu, si ayah langsung pergi ke pasar untuk membeli kambing kurban. Namun dia sangat dibuat kecewa terhadap Kara yang mendatanginya dan mengatakan bahwa dia ingin sekali menjual tanah warisan keluarganya. अगर आप जमीन बेच दे तो कर्जा चुकता हो जाएगा। Kecewa itu yang dirasakan si ayah karena ternyata sifat Kara tidak pernah berubah sama sekali. Kesedihan itu semakin bertambah ketika dia menerima surat dari bank yang akan menyita tanah milik keluarga karena tidak sanggup melunasi hutang. आपका खाता है. Esoknya, Kara yang marah setelah menemukan surat dari bank pergi menemui si ayah di ladang dan menegaskan bahwa tanah itu harus segera dijual demi melunasi hutang pinjaman dan sisanya akan dipergunakan sebagai modal usaha. Namun, sang ayah tetap kekeh tidak akan melepas tanah ini karena merupakan warisan turun-temurun dari leluhur mereka.
Si ayah juga menjelaskan bahwa ia merasa memiliki beban moral kepada warga desa yang terlilit hutang bank karena atas sarannya pula semua warga mengikuti dia menggadaikan tanah demi membeli traktor yang kini malah mangkrak akibat krisis solar, bukannya membantu Kara yang sudah muak pun malah pergi meninggalkannya begitu saja. कर बेटा कर सामी ऐसा क्या कह दिया कि तू फिर से बिना बताए Tak ingin kembali ditinggalkan oleh sang anak, si ayah mencoba membujuknya agar tidak pergi lagi, bahkan memberikan uang yang semula hendak akan dibelikan kambing agar Kara mau tinggal bersamanya. Alih-alih menerima pemberian tersebut, Kara tanpa sepatah kata pun tetap pergi meninggalkan ayahnya yang sudah tua renta. Saat kembali ke penginapan, Kara mengungkapkan kepada Yuli bahwa alasan dirinya pergi karena merasa malu telah menjadi beban bagi keluarga dan orang tuanya. Mendengar hal itu, Yuli malah menyuruh Kara untuk kembali ke desa agar bisa menemani mereka, apalagi saat ini sedang mengalami kesulitan finansial. भाई मार डालूंगा तुझे, निकल यहाँ। Kali ini Kara pulang ke rumah bersama Yuli untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Namun Kara sangat dibuat terkejut tatkala saat membangunkan si ayah yang ternyata dia sudah terbujur kaku tak bernyawa. Saat jenazah sang ayah hendak dimakamkan, tiba-tiba pihak bank datang untuk menghentikan proses penguburan sebelum sisa pinjaman hutang bank dilunasi. Hal itu membuat hati Kara sangat-sangat dibuat hancur karena merasa telah gagal menjadi anak yang sama sekali tidak berguna. किससे पूछ के सब कुछ कर रहे हो? मैं किसी से क्यों पूछूं? तू कर्ज की पूरी राशि जब तक पूरी न भर दी जाए, ये सारी संपत्तियां जहाँ पर भी हो. Keesokan harinya Kara menemani Ajay menemui manajer bank bernama Pidut, ini babangusnya, untuk meminta bantuan agar jenazah mendiang si ayah bisa dimakamkan. Namun alih-alih membantu, si manajer itu malah mengusir mereka dan menegaskan bahwa utang tersebut harus tetap dilunasi agar mereka bisa melakukan pemakaman. हाथ में आने वाला है ये सोच कर ही तेरे जीजा जी मुंह फाड़ कर पर दोष मरने में कोई कमी नहीं. Kara yang sudah muak dengan keadaan akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi seorang pencuri. Ia menargetkan untuk merampok bank yang baru saja mereka datangi karena baginya hanya dengan cara itulah mereka bisa mendapatkan uang banyak dalam sekejap mata. चला जा रहा है, रुक. Untuk melancarkan aksinya, Kara terlebih dahulu mencuri sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan. Kara kemudian ditemani si paman berpura-pura menjadi nasabah yang hendak menyimpan uang dalam jumlah besar. Sehingga dengan cara itulah mereka akhirnya mengetahui bahwa bank itu dilengkapi dengan alarm yang langsung terhubung ke kantor polisi. मेरे पास बड़ी रकम है. इसमें क्या बात है सर, बिल्कुल. Singkat cerita, malam pun poek. Kara terlebih dahulu mengkosletkan arus listrik guna melumpuhkan sistem pengamanan bank yang akan dirampok. Namun begitu berhasil masuk ke dalam, mereka kembali mengalami kesulitan karena semua uang disimpan di brankas yang sangat sulit untuk dibobol. Tak ingin gagal lagi, Kara memutuskan untuk melakukan perampokan di bank lain yang akan dilakukan pada siang hari. Untuk memastikan rencana itu berjalan mulus, Kara dan Ajay kemudian menemui seorang penjual senjata api ilegal untuk memberi senjata yang akan digunakan dalam aksi mereka nanti. अंदर चलकर बात कर. ये देखो भाई, और अगर उससे दूर चलानी है तो ये. भाई चलाने के लिए नहीं, बस डराने के लिए चाहिए. Esoknya tepat saat perhatian semua orang tersita persiaran berita perang, Kara dan Ajay bergerak cepat menyusup ke dalam bank untuk melumpuhkan para petugas. Sedangkan untuk si Anam tetap tinggal di dalam mobil demi berjaga-jaga sambil mengawasi situasi sekitar. Dengan fakta bahwa alarm bank terlebih dahulu sudah disabotase, akhirnya Kara berhasil mengendalikan situasi dan hanya mengambil beberapa uang sesuai kebutuhannya saja. Saat Kara dan Ajay akan kabur, tiba-tiba Anam membunyikan peluit sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tepat di depan pintu, muncullah seorang polisi yang akan masuk ke dalam dan... Ya, dengan cerdas Kara berpura-pura menjadi pegawai bank setelah memindahkan para staf ke ruangan belakang. Kara juga menjelaskan kepada polisi bahwa semua karyawan sedang menghadiri pesta pernikahan anak sang manajer. नहीं, वो तो अभी चाय पीने गया है, बस अभी आ जाएगा सर.
Di tengah situasi yang menegangkan, Kara mencoba tenang saat melayani polisi yang berniat membuka rekening. Namun karena Kara beralasan bahwa pelayanan tidak dapat dilakukan karena saat ini tidak ada staf yang bertugas, akhirnya si polisi mau tidak mau terpaksa kembali pada keesokan harinya. Setelah berhasil mengelabui polisi, mereka keluar dari bank dengan tetap bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa, sehingga berkat ketenangan itulah mereka akhirnya berhasil melarikan diri tanpa menghadapi hambatan sedikit pun. Sejenak kita tinggalkan dahulu Kara CS dan beralih pada Badru yang menerima laporan bahwa telah terjadi perampokan bank sebesar 5 lak. Ia juga diberitahu bahwa pola kejahatan tersebut mirip dengan kasus pencurian di rumah pejabat dahulu, terutama pada gembok yang dirusak dengan cara yang sama. Menyadari kemungkinan pelakunya adalah Kara, Badru pun langsung segera pergi ke tempat kejadian. कोई punishment duty? जानबूझकर पोस्टिंग। Setibanya di sana, Badru juga menerima laporan bahwa sebuah toko tekstil telah dibobol dengan pola yang sama. Namun anehnya, pelaku hanya menukar uang dengan seri yang baru tepat di dalam laci toko. Badru kemudian mendatangi pegawai bank yang menjadi korban perampokan untuk menunjukkan sketsa wajah Kara. Si pegawai mengaku pernah melihat orang tersebut saat menanyakan sistem keamanan bank. Meski Badru cukup yakin bahwa pelakunya adalah Kara, namun Badru belum bisa menangkapnya sekarang karena tidak memiliki barang bukti yang cukup kuat. सर गवाह की कमी है क्या? हमारे पास जाएंगे ना? Untuk mendapatkan barang bukti, Badru segera menemui Pidut selaku manajer bank yang menjadi korban pencurian. Ia meminta daftar nama nasabah yang asetnya disita karena Badru yakin pelaku pembobolan memiliki dendam terhadap bank tanpa sadar jika Kara dan Ajay ada di bank yang sama untuk segera melunasi sisa angsuran mendiang sang ayah. तो उसे सिर्फ जल्दी ही नहीं थी, बल्कि कोई दूसरा रास्ता होने के बैंक से लिए। हाँ सर। Sebelum menerima pembayaran pelunasan, si pegawai terlebih dahulu memeriksa uang yang dibawa Kara kalau mereka menggunakan uang dengan seri baru yang baru-baru ini dicuri dari bank. Akan tetapi कृष्णन सर और डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले आता हूँ। ya, Kara sudah menukarkan terlebih dahulu dengan uang seri lama di toko tekstil tadi, sehingga si pegawai akhirnya menerima uang mereka dan mulai menghitung sisa hutang pinjaman. Namun karena ada biaya penangguhan dan tek-tek bengek lainnya yang harus dibayar, Kara pun hanya bisa melunasi sebagian hutang, sehingga hal itu membuat sang paman begitu sangat marah. लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते, मेरी बात सुनो, ये सब मानकर दस्तखत कर तुम पैसे लेकर गए थे। वो हमें कैसे समझ आएगा? Tak ingin membuat keributan, Kara yang menyadari bahwa di ruangan manajer ternyata ada polisi pun langsung mengajak si paman untuk segera pergi. Setelah mendapatkan daftar nasabah yang asetnya disita, Badru bersama pasukan pun langsung menggeledah semua rumah mereka. Meski pencarian dilakukan hingga larut malam, namun hasilnya tetap nihil, di mana para polisi tidak berhasil menemukan barang bukti. चेक करो कि क्या किसी ने 5 लाख से ज्यादा पैसे Di waktu yang sama, Kara bersama Ajay dan juga Anam sedang menyusun rencana perampokan bank berikutnya untuk melunasi sisa hutang. Namun di tengah pembahasan, tiba-tiba ketukan pintu mendadak mengejutkan mereka yang ternyata अच्छे हो ना? ya, itu adalah Pidut, tak lain manajer bank yang datang seorang diri. Kedatangannya ternyata bukan untuk menangkap Kara, melainkan mengajak Kara bekerja sama dalam sebuah perampokan. Pidut kemudian mengungkap fakta mengejutkan bahwa dia adalah dalang dibalik hilangnya 2 लाख dari total 5 लाख uang yang dicuri dari bank. बस मैं जो बैंक बताऊंगा उसे लूटना हो लेंगे। उदू कुलतुर ब्रांच से कुल 5 लाख रुपए चोरी पेपर में देखी होगी। Pidut juga mengaku bahwa telah menghapus nama ayah Kara dari daftar nasabah yang diberikan kepada Badru. Keputusan itu diambil setelah melihat sketsa wajah dari si Badru karena tertarik dengan keahlian Kara. Namun alih-alih menerima tawaran, Kara menolak mentah-mentah ajakan si Pidut meskipun masih membutuhkan uang untuk melunasi hutang mendiang ayahnya. योजना बनाई है जिससे हम दोनों का फायदा। अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे इस नंबर पर फोन करना।
Malam harinya, Badru menghubungi Pidut lantaran merasa ada kejanggalan karena sampai saat ini belum ada nasabah yang melunasi hutang. Pidut menjelaskan bahwa pelaku bisa saja bukan berasal dari pemilik aset jutaan, melainkan orang yang tertekan akibat tunggakan yang terus menumpuk. Sehingga dari informasi itulah, Badru menyimpulkan bahwa pelaku belum selesai dan kemungkinan akan melakukan perampokan lagi dalam waktu dekat. गलत रास्ते पर क्या कहा आपने? नहीं सर, सॉरी। नहीं आपने कहा जिसके पास वापस भरने। Dengan cepat, Badru segera mengecek semua cabang dari bank yang ada di kota itu untuk memeriksa alarm pengamanan. Setelah diperiksa satu persatu, akhirnya Badru menemukan bahwa ada satu bank yang alarmnya sudah disabotase. Esoknya Badru CS langsung bergegas ke area bank untuk mengintai suasana dari kejauhan. Setelah lama menunggu, mereka melihat sebuah mobil mencurigakan yang tak lain adalah milik Kara CS. Setelah Anam selesai bertugas menyerupai keadaan di dalam bank, Kara lalu bersiap-siap untuk segera melakukan aksi dan... Ya, ternyata telah terjadi perampokan di bank lain sehingga membuat polisi langsung pergi menuju TKP tak terkecuali dengan Kara CS. Di tengah kerumunan, Kara bertemu dengan si Pidut karena rupanya aksi perampokan didalangi oleh si manajer Edan ini. Sadar jika kasus ini ditangani oleh si Badru, Kara pun langsung segera pergi bersama si Paman karena situasi sudah tidak kondusif. पहले चेहरा तो ढक ले क्यों? क्या हुआ? अभी बैंकों में पुलिस लगा दी गई है। अब पैसा हासिल करने का एक ही रास्ता बचा है। Karena saat ini semua bank pasti dijaga ketat oleh para polisi, Kara berniat merampok uang dari geng suruhan si manajer yang diketahui mereka sedang bermain judi di sebuah losmen. Bukan hanya itu, Kara menyuruh si Paman agar membuntuti si Pidut sedangkan dia dan Anam akan mencari tahu lokasi penyimpanan uang yang telah mereka curi. क्या हुआ? मुझे पैसे देखने हैं। Untuk melancarkan aksi, Kara ikut bertaruh menggunakan mobil ambasador yang biasa dipakai olehnya. Ketua geng yang tergiur melihat mobil itu segera menyetujui taruhan dengan uang hasil rampokan. Namun sebelum permainan dimulai, Kara pun meminta sang ketua untuk menunjukkan uangnya terlebih dahulu. देख लो पूरे। Sial, di tempat lain sang paman yang sedang membuntuti Pidut justru malah ketahuan. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Pidut langsung menghubungi ketua geng dan meminta mereka untuk bersiaga sehingga... Anam yang terluka parah langsung dibawa ke rumah warga untuk segera diobati, sedangkan Kara yang masih dilanda kebingungan langsung menghubungi Pidut dan mengatakan bahwa Kara bersedia menerima tawaran kerjasama. Namun alih-alih mendapat respon yang diharapkan, Pidut langsung menolak tawaran Kara karena terlanjur kecewa atas penolakannya tempo hari. Singkat cerita, Kara diminta oleh Paman Anam untuk mengantarkan sebuah pedang ke lokasi syuting film. Si produser menyuruh Kara menunggu sebentar karena uang untuk membayar pedangnya masih dalam perjalanan. Dengan fakta bahwa Kara masih kebingungan untuk membayar sisa utang, dia akhirnya memutuskan untuk merampok uang itu tepat saat melewati jalanan sepi. Kara terlebih dahulu menebar paku di jalan yang akan dilewati mobil pembawa uang tadi. Namun ternyata si supir menyadari ada banyak paku sehingga dia melipir ke tepi jalan. Tak ingin rencananya gagal lagi, Kara yang sudah kepalang rudek pun berdiri di tengah jalan sambil menodongkan pistol dan... Setelah berhasil merampok, mereka lekas pulang untuk membayarkan sisa tunggakan agar segera bisa melakukan pemakaman sang ayah. Namun, baru saja beberapa meter, sungguh sial mobil mereka malah mogok karena overheat. Di tengah kebingungan itulah, Kara melihat sebuah rumah tua di tengah ladang sehingga mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah itu untuk meminta air. बस कट रही है बेटा। ये थोड़ा पानी ले लो। हाँ भर लो। Ternyata rumah itu milik seorang kakek-kakek, yakni sahabat mendiang ayah Kara yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan si kakek pernah dengan terpaksa menjual roda traktor untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit parah. Yang lebih ironisnya, traktor itu dahulu dibeli dari hasil pinjaman bank dengan harapan bisa mengubah ekonomi si kakek. Namun kini, traktor itu justru menjadi beban yang semakin menjerat si kakek dalam lilitan hutang. क्या
Tak hanya itu, si kakek kemudian meminta Kara membacakan surat dari bank. Ternyata surat itu berisi pemberitahuan penyitaan aset akibat tunggakan yang terus membengkak. Mendengar kenyataan pahit itu, si kakek sangat terpukul dan berucap, andaikan saja ayah Kara masih hidup, pasti beliau akan memperjuangkan nasib rakyat kecil seperti dirinya. Melihat pemandangan yang sangat menyayat hati itu, Kara yang awalnya hanya berniat melunasi hutang mendiang sang ayah, kini ia bertekad untuk membebaskan hutang seluruh warga desa. Demi melancarkan aksinya, Kara kemudian menelpon kantor polisi untuk melaporkan bahwa mobil pengiriman uang telah dirampok. Badru yang menerima info itu langsung bersiap-siap pergi ke TKP bersama anak buahnya. Mengetahui para polisi pasti tidak akan menjaga bank, Pidut menyuruh pegawai bank yang sudah ia suap agar menaruh kunci brankas di atas meja serta mematikan alarm pengamanan karena anak buahnya akan melakukan aksi perampokan di bank itu. सर नहीं होगा ना अरे गीला कराई में सब कुछ ठीक था ना Belum sempat mematikan telepon, si Badru malah mengajak si Pidut untuk pergi ke TKP perampokan. Kondisi itu sangat membuat Pidut kesal karena dia tidak bisa berkoordinasi dengan anak buahnya. आज वो जरूर पकड़ा जा या तो जिंदा Di waktu yang sama di tempat lain, Kara mulai merampok bank yang sudah kira dijaga oleh polisi. Dengan senyap dan cepat, Kara akhirnya berhasil menggasak semua uang yang ada di brankas. Tapi tiba-tiba setelah menghabisi polisi, Kara yang akan keluar, tiba-tiba langkahnya terhenti karena banyak para warga yang akan masuk. Mereka menyadari ada sesuatu mencurigakan karena pintu dikunci dari dalam. Tapi karena Kara sudah memperhitungkan semuanya, hingga akhirnya berhasil keluar dari bank sehingga takut. Itulah yang dirasakan para perampok yang membuat mereka mengaku pada polisi bahwa dalangnya adalah si Pidut. Tak ingin dirinya ditangkap, si Pidut pun langsung melarikan diri keluar dan सर karena mengalami luka parah, Pidut akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Saat Badru menjenguknya, Pidut memberitahu mengenai alamat rumah orang yang sangat dicarinya, yakni si Kara. Bahkan Pidut menawarkan sejumlah uang kepada Badru asalkan dia mau menangkap si Kara. Namun alih-alih menerima tawaran itu, Badru justru memilih menghabisi si manajer ini karena sudah terlanjur muak dengan siasat busuknya. एक वो और दूसरा तू इसीलिए Beres mempateni si manajer, Badru segera diminta untuk pergi ke daerah tempat tinggal Kara karena situasi darurat. Setibanya di lokasi, betapa sangat terkejutnya Badru ketika melihat semua warga desa berbondong-bondong melunasi hutang demi bisa mengambil kembali sertifikat tanah mereka. Di tempat lain, Kara berhasil membawa pulang jenazah sang ayah dari rumah sakit dan melakukan pemakaman yang layak sebagaimana mestinya. Sadar bahwa semua uang para warga adalah hasil curian dari si Kara, Badru langsung pergi menemuinya yang saat itu sedang berada di ladang. Dengan amarah yang menggebu-gebu, Badru langsung menghampiri Kara dan पुलिस तमाशा देखने के लिए है। Kara menjelaskan bahwa semua aksinya dilakukan demi membebaskan warga desa dari jeratan lintah darat. Mereka tidak peduli dengan kondisi para warga yang kesulitan membeli bahan bakar akibat harga solar terus melambung tinggi. Akibatnya, masyarakat semakin terperangkap dalam lingkaran pusaran hutang tak berujung. अगर 3 महीने तक तनख्वाह ना आए बताइए आपने तो कम से कम अपनी खुशी के लिए लोन लिया Kara telah menjelaskan semuanya dengan secara gamblang. Badru tak bersikeras melakukan penangkapan karena tindakannya telah melanggar hukum. Namun saat hendak memborgoh tangan Kara, Badru akhirnya mengurungkan niat itu karena menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menangkap Kara. गांव का कर चुकाने के लिए एक आदमी बैंक लूटता है कहानी का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए Sejak awal, Badru memang ingin pensiun dengan prestasi yang membanggakan. Ia sadar bahwa menangkap Kara yang saat ini dipuja-puja bak pahlawan oleh masyarakat justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Untuk membalikan keadaan, Badru memutuskan untuk mengkambing hitamkan si Pidut, sehingga dengan cara itulah dia bisa dikenang sebagai seorang polisi yang berhasil membongkar konspirasi kebusukan manajer bank.
Pada akhirnya semua pengorbanan dan perjuangan Kara tidak sia-sia. Ia juga berhasil mewujudkan impian sang ayah sekaligus menunaikan amanat terakhir dirinya, yakni membebaskan para warga dari jeritan hutang yang membelenggu hidup mereka. Tamat, ending yang sangat memuaskan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa di balik sebuah tindak kejahatan seringkali terdapat alasan mendalam dan penderitaan kompleks yang tak kasat mata. Adios.